Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cahyo Diatullah, NPM 18 17 05 10 46, kelas A. Sini saya akan menjelaskan tentang dinamika demokrasi di Indonesia yang berdasarkan dari sistem dan dinamika demokrasi Pancasila itu sendiri. Sistem dan dinamika demokrasi Pancasila itu terdapat dua bagian yang menyusun tersebut. Yang pertama, hakikat demokrasi. Yang kedua, dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Untuk hakikat demokrasi, itu adalah sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan yang memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat, baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas dalam 3 submateri. Yang pertama, materi makna demokrasi, klasifikasi demokrasi, dan prinsip demokrasi. Untuk makna demokrasi, itu demokrasi sendiri berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kraten yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintah rakyat. Kata ini kemudian diserap menjadi salah satu kosakata dalam bahasa Inggris, yaitu demokrasi. Dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, klasifikasi demokrasi. Diklasifikasikan menjadi 3 untuk demokrasi ini, yaitu berdasarkan titik berat perhatiannya. Nah, di titik berat dalam perhatian ini ada 3, yaitu demokrasi formal, material, dan gabungan. Kemudian yang kedua, berdasarkan ideologi. Berdasarkan ideologi ini terdapat 2, yaitu demokrasi konstitusional atau liberal. Kemudian yang kedua, demokrasi rakyat atau proletar. Nah, yang terakhir berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, yaitu baik secara langsung dan tidak langsung. Yang terakhir, prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip merupakan kaidah atau ketentuan dasar yang harus dipegang dan ditaati. Prinsip demokrasi adalah beberapa kaidah dasar yang harus ada dan ditaati oleh negara penganut negara demokratis. Nah, untuk prinsip-prinsip itu ada 7, yaitu negara berdasarkan konstitusi, jaminan HAM, kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat, pergantian kekuasaan secara berkala, adanya peradilan bebas dan tidak memihak, penegak hukum dan persamaan kedudukan setiap warga negara di depan hukum, dan ada yang terakhir jaminan bebas pers. Kemudian pembangun untuk dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia itu sendiri, bagi bangsa Indonesia, pilihan yang tepat dalam menerapkan paham demokrasi adalah dengan demokrasi Pancasila. Paham demokrasi Pancasila sangat sesuai dengan kepribadian bangsa yang digali dari tata nilai sosial budaya sendiri. Bagaimana dengan prinsip demokrasi Pancasila? Menurut Ahmad Sanusi, mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, 10 pilar itu, yang pertama, demokrasi berketuhanan yang Maha Esa. 2, dengan kecerdasan. Yang 3, yang berkedaulatan rakyat. 4, dengan rule of law. Yang kelima, dengan pemisahan kekuasaan negara. 6, dengan hak asasi manusia. 7, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. 8, dengan otonomi daerah. 9, dengan kemakmuran. Dan yang terakhir, dengan berkeadilan sosial. Demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari Pancasila, yaitu A, persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. B, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain. Mewujudkan rasa keadilan sosial, pengembangan putusan dengan musyawarah mufakat, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan negara kita, sebuah konstitusi yang pernah berlaku menganut sistem demokrasi. Hal ini dapat dilihat misalnya, pertama, dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen berbunyi, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Nah, yang kedua,
dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 3. Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat pasal 1 ayat 1 berbunyi Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi. Ayat 2 berbunyi kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama DPR dan Senat. Dan yang keempat, dalam Undang-Undang Dasar sementara 1950 pasal 1 ayat 1 berbunyi Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. Ayat 2 berbunyi kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR. Untuk melihat apakah suatu sistem pemerintah adalah sistem yang demokratis atau tidak, dapat dilihat berdasarkan indikator-indikator yang dirumuskan oleh Afan Ghaffar berikut. Nah, dengan berdasarkan pada indikator-indikator yang disebutkan di atas, berikut ini dipaparkan perkembangan demokrasi pada masa-masa setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945-1949. Yang kedua, 1949 sampai 1959. Yang ketiga, periode 1959 sampai dengan 1965. Terus selanjutnya ada periode 1965 sampai dengan 1998. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949. Berdasarkan akuntabilitas maklumat pemerintah tanggal 1 November 1945, 3 November 1945, 14 November 1945. Rotasi kekuasaannya pada masa ini mengindikasikan keinginan kuat dari pemimpin negara untuk membentuk pemerintahan demokratis. Rekrutmen politik dengan maklumat Wapres memungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian. Pemilihan umum pemilu belum dapat dilaksanakan. Pemenuhan hak-hak dasar, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Selanjutnya untuk periode 1949 sampai 1959. Akuntabilitasnya, indikatornya menurut ahli hukum tata negara ini ada 5 aspek. Terus rotasi kekuasaan, kehidupan kepartian boleh dikatakan memperoleh peluang yang besar untuk berkembang secara maksimal. Lalu rekrutmen politiknya, lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Kemudian pemilihan umum hanya dilaksanakan satu kali, yaitu pada tahun 1955, tetapi pemilu tersebut benar-benar dilaksanakan dengan prinsip yang demokrasi. Yang terakhir, pemenuhan hak-hak dasar. Dapat merasakan hak-hak dasar tidak dikurangi sama sekali, meskipun tidak semua warga dapat memanfaatkannya dengan maksimal. Kemudian pada periode 1959 sampai dengan 1965, berdasarkan indikator akuntabilitas, telah terjadi pemasangan HAM, yaitu hak sipil dan politik, seperti hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat atau pikiran. Rotasi kekuasaan, sentralisasi kekuasaan yang semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Rekrutmen politik dilakukan secara tertutup. Pemilihan umum mengumpulkan sistem kepartaian. Pemenuhan hak dasar manusia menjadi lemah. Lalu pada periode 1965 sampai dengan 1998, akuntabilitas sikap akomodatif, terdapat tuntutan yang berkaitan dengan penegakan HAM. Rotasi kekuasaannya legislatif hampir tidak pernah dilakukan. Kemudian rekrutmen politik, sistem rekrutmen dilakukan secara tertutup. Pemilihan umum terdapat terjadi kecurangan pada periode ini. Pemenuhan hak dasar manusia menjadi lemah.
Kemudian yang pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998 sampai dengan sekarang. Akuntabilitas masa Orde Baru yang berlawanan dengan pemajuan dan perlindungan HAM. Rotasi kekuasaannya dilakukan dari mulai pemerintahan pusat sampai dengan tingkat desa. Rekrutmen politik, sistem rekrutmen dilakukan secara terbuka, kemudian pemilihan umumnya dilaksanakan secara jauh lebih demokratis. Kemudian untuk pemenuhan hak dasarnya, hak dasar rakyat itu terjamin.